Jika dilihat dari tabel etiologi, total kolesterol dan kolesterol LDL meningkat seiring pertambahan usia, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Dislipidemia primer yang disebabkan karena kelainan genetik spesifik diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi Fredrickson yang berdasarkan pada elektroforesis atau ultrasentrifugasi lipoprotein. Klasifikasinya sebagai berikut. Tipe 1, kenaikan kolesterol dengan kadar trigliserida yang tinggi. Tipe 2, kenaikan kolesterol dengan kadar trigliserida yang normal. Tipe 3, kenaikan kolesterol dengan trigliserida. Tipe 4, kenaikan trigliserida, munculnya aterom dan kenaikan asam urat. Tipe 5, kenaikan trigliserida saja. Dislipidemia sekunder yaitu dislipidemia yang terjadi karena penyakit lain yang menyebabkan kelainan metabolisme lemak dan lipoprotein, serta hiperlipidemia idiopatik, yaitu hiperlipidemia yang belum dapat diketahui secara pasti penyebabnya. Dislipidemia sekunder dapat meningkatkan resiko aterosklerosis dini, pankreatitis, atau berbagai komplikasi lainnya. Penyebab tersering dari dislipidemia adalah sebagai berikut: diabetes mellitus, penggunaan obat diuretik, beta blocker, dan estrogen jangka panjang, penyakit hipotiroidisme, gagal ginjal, nefrotik sindrom, ikterik obstruktif, Cushing syndrome, anoreksia nervosa, konsumsi alkohol, serta dapat pula disebabkan oleh penyakit endokrin yang langka atau penyakit gangguan metabolisme lainnya. Patofisiologi hiperlipidemia terjadi berdasarkan 3 mekanisme. Mekanisme pertama, penurunan ekskresi trigliserida kaya lipoprotein dan inhibisi lipoprotein lipase dan trigliserida lipase. Mekanisme kedua, faktor-faktor lainnya seperti resistensi insulin, defisiensi karnitin, dan hipertiroidisme yang menyebabkan kelainan metabolisme lemak. Mekanisme ketiga, pada sindrom nefrotik, penurunan kadar protein albumin dalam sirkulasi menyebabkan kenaikan sintesis lipoprotein untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma. Pemeriksaan ini dilakukan 2 kali, 1-8 minggu secara terpisah, dengan pasien dalam kondisi asupan makanan yang stabil dan tidak memiliki penyakit akut. Dianjurkan untuk meminimalisir keragaman dan untuk mendapatkan data dasar yang dapat dipercaya. Jika total kolesterol lebih dari 200 mg/dl, dianjurkan melakukan pemeriksaan kedua, dan jika nilai lebih dari 300 mg/dl secara terpisah, harus menggunakan 3 nilai untuk nilai rata-ratanya. Aterosklerosis atau pengerasan arteri adalah suatu keadaan pada arteri besar dan kecil di mana terjadi penimbunan lemak, trombosit, makrofag, dan sel-sel darah putih lainnya di seluruh kedalaman tunika intima atau lapisan dalam, dan akhirnya ke tunika media atau lapisan tengah atau lapisan otot polos.
Arteri yang paling sering terkena adalah arteri koroner, aorta, dan arteri cerebrum. Iskemia merupakan suatu kondisi yang disebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan oksigen di jaringan. Ketika kerja daripada jaringan meningkat, maka kebutuhan oksigen juga akan meningkat. Pada orang sehat, hal tersebut akan menyebabkan pembuluh darah berdilatasi sehingga lebih banyak aliran darah dan oksigen. Tetapi jika pembuluh darah mengalami aterosklerosis, maka tidak terjadi vasodilatasi untuk merespon meningkatnya kebutuhan oksigen. Akibatnya, tidak terpenuhinya kebutuhan oksigen, timbul iskemia. Serangan iskemia biasanya reda dalam beberapa menit apabila ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen sudah diperbaiki. Vena pectoris merupakan rasa nyeri pada jantung yang menyertai iskemia miokardium. Berkurangnya kadar oksigen memaksa miokardium mengubah metabolisme yang bersifat aerobik menjadi metabolisme anaerobik. Pembentukan fosfat berenergi tinggi menurun cukup besar. Hasil akhir metabolisme anaerobik yaitu asam laktat akan tertimbun. Penimbunan asam laktat akan menurunkan pH miokardium yang kemudian akan memicu kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan ini selanjutnya akan merangsang sel-sel saraf nyeri sehingga tubuh akan merasakan nyeri pada bagian jaringan yang rusak. Infark miokardium merupakan proses terjadinya kerusakan sel-sel miokardium yang diakibatkan kurangnya suplai oksigen dalam waktu yang lama karena terjadinya iskemia miokard. Sel-sel miokard akan mulai rusak setelah kira-kira 20 menit mengalami kekurangan oksigen. Bagian miokardium yang mengalami infark atau nekrosis akan berhenti berkontraksi secara permanen. Perbaikan terhadap iskemia akan memperkecil daerah nekrosis. Gagal jantung kongestif disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Hal ini dapat merupakan akibat dari disfungsi diastolik atau disfungsi sistolik. Disfungsi diastolik umumnya muncul karena hipertensi yang berkepanjangan yang akan menyebabkan terjadinya penurunan ventricular filling. Disfungsi sistolik sebagai penyebab gagal jantung merupakan akibat dari kerusakan ventrikel karena infark miokard. Kerusakan ventrikel kiri memicu hambatan pada arteri pulmonalis, sedangkan kerusakan ventrikel kanan menyebabkan hambatan pada kapiler sistemik. Apabila kerusakan terjadi pada kedua ventrikel tersebut, maka disebut gagal jantung biventrikular, gagal jantung kiri maupun komplikasi mekanis yang paling sering terjadi setelah infark miokard. Stroke adalah cedera otak yang berkaitan dengan obstruksi aliran darah otak. Pada stroke terjadi hipoksia cerebrum yang menyebabkan cedera dan kematian sel-sel neuron. Kerusakan otak karena stroke terjadi sebagai akibat pembengkakan dan edema yang timbul dalam 24-72 jam pertama setelah kematian sel neuron. Stroke dapat timbul akibat perdarahan tekanan tinggi di otak atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh non-otak yang terpajan tekanan tinggi. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang memperdarahi otak mengalami hipertrofi dan menebal.
sehingga aliran darah ke daerah-daerah yang diperdarahinya berkurang. Arteri-arteri otak yang mengalami aterosklerosis dapat melemah, sehingga meningkatkan kemungkinan terbentuknya aneurisma. Aneurisma adalah suatu penonjolan atau pelebaran atau dilatasi pada dinding suatu arteri, biasanya pada aorta. Penonjolan biasanya terjadi pada suatu daerah yang lemah pada dinding arteri. Aneurisma bisa terjadi di sepanjang aorta, tetapi 75% aneurisma muncul pada bagian aorta yang menuju ke perut. Aneurisma bisa berbentuk bulat atau sakuler atau seperti tabung. Sebagian besar berbentuk fusiformis atau tabung. Hipertensi dapat timbul akibat aterosklerosis yang lama karena pembentukan trombus jaringan perut dan proliferasi sel otot polos. Maka lumen arteri berkurang dan resistensi terhadap aliran darah yang melintas arteri meningkat. Ventrikel kiri harus memompa secara lebih kuat untuk menghasilkan cukup gaya yang mendorong darah melewati sistem vaskular yang aterosklerotik sehingga dapat timbul hipertensi. Santoma berasal dari kata Yunani santos yang berarti kuning. Santoma adalah deposit kekuningan yang dibentuk dari lipid atau kolesterol dalam sel-sel busa yang berada di bawah kulit yang menonjol, lunak, dan berwarna kekuningan. Santoma dapat terjadi pada setiap bagian tubuh, tetapi yang paling sering muncul di siku, sendi, tendon, lutut, tangan, kaki, dan bokong. Mekanisme pembentukan santoma di bawah kulit mirip dengan pembentukan aterosklerosis pada pembuluh darah, yaitu adanya LDL dari plasma terperangkap di jaringan kolagen dan glikosaminoglikan di otot tendon. LDL tersebut teroksidasi oleh aktivitas makrofag sehingga kolesterol terlepas dari LDL teroksidasi dan membentuk sel-sel busa yang terdeposit pada jaringan ikatan perivaskular. Keterangan algoritma pasien dengan dislipidemia CHD atau coronary heart disease atau beresiko tinggi CHD. Penyebab sekunder tingkat lipid abnormal sebaiknya dipertimbangkan dan diobati bila perlu. Pasien dengan riwayat aterosklerosis non-koroner atau termasuk penyakit karotid vaskular oklusif, aneurisme aorta abnormal, atau penyakit vaskular perifer, atau yang memiliki diabetes beresiko tinggi terkena CHD.